Kita masih akan bahas lebih dalam pemirsa terkait dengan awan mendung jelang pemilihan umum 2024. Masih bersama kami tokoh agama Romo Beni Susetio dan pengamat politik Ray Rangkuti saat ini. Romo, selamat malam, saya kembali ke Romo ya. Malam. Baik, Romo, apakah memang ini bukan tahun politik pertama Romo? Apakah memang saat ini dirasa segenting itu sampai 19 tokoh yang sangat dihormati ini berkumpul bersama, memberikan pernyataan yang resmi dan ya seperti itu? Ya, sebenarnya kita ini sowan ke Gusmus untuk apakah perasaan kita itu betul atau hanya sekedar perasaan yang tidak dirasakan oleh kepentingan publik. Setelah masing-masing curhat, kemudian Gus mengatakan rupanya itu yang dirasakan oleh publik, sehingga kita tidak mau curhat kita ini hanya sekedar klaim, hanya sekedar menyampaikan unek-unek, tetapi kita ingin menguji apakah perasaan itu sama, apakah kita memiliki juga rasa yang sama dengan keprihatinan. Nah, Gus ngomong ini sama, perasaan itu terjadi di masyarakat. Tapi kan kita harus menatap masa depan kan. Tidak perlu kita meratapi masa lalu kan. Lah, masa depan yang harus kita bangun apa? Maka Gustus menawarkan mungkin saatnya lah kebudayaan itu menjadi panglima. Bukan lagi politik, bukan lagi ekonomi. Kalau kebudayaan menjadi panglima, maka yang dipentingkan itu nilai. Nilai itu menyangkut tentang etis dan moral. Moral itu menyangkut baik dan buruk. Nilai itu kan menyangkut tentang keyakinan bahwa yang baik harus dijalankan, yang buruk harus dihindarkan. Maka orang yang punya moralitas publik itu ya orang punya tabula rasa. Tabula rasa. Tabula rasa itu rasa yang mendalam. Kalau ini dilakukan ini salah. Maka orang punya suara hati. Jadi demokrasi itu kan bukan hanya proses mekanisme aturan, tapi bagaimana proses itu tidak boleh bertentangan dengan etika dan kepatuhan. Kalau demokrasi itu bertentangan dengan etika kepatuhan, maka kita punya rasa itu. Rasa yang bertentangan dengan etika dan kepatuhan itu sesuatu yang melukai demokrasi, karena demokrasi itu punya martabat. Lah, martabat demokrasi itu tidak bisa direduksi hanya dengan aturan-aturan. Kalau aturannya seperti ini, tapi prosesnya itu tidak sesuai dengan proses yang seharusnya dilalui, dan itu diterjang, itu mengingkari dengan martabat demokrasi itu. Nah, Romo. Lah, maka Romo, mohon maaf saya potong. Kalau tetap ada pihak-pihak yang tidak melakukan tabula rasa, apa kemungkinan buruk yang bisa terjadi? Ya, kalau proses saja sudah kita jungkir balik, ya maka kita akan menghadapi persoalan mengenai cacat moral. Cacat moral itu akhirnya apa? Menjadi stigma. Sehingga ya semua hasil proses pemilunya ya tidak akan membuat masyarakat itu sejahtera. Nah, kita tidak ingin itu gitu loh. Maka kita bersama-sama Yesus mengatakan, ayo diingatkan. Karena kita tidak punya kekuasaan, tidak punya juga kemampuan untuk menggunakan kekuasaan, yang kita ingatkan hanyalah memberi nasihat. Nah, nasihat itu juga diberikan kepada sebagai penyelenggara negara, tapi juga warga negara. Nah, tapi pertemuan ini harus diperluas sebanyak mungkin, sehingga kita menjadi sadar kembali bahwa politik itu jalan kebudayaan. Bukan politik itu sekedar dude saya memperoleh apa, kalau saya dude memperoleh apa, maka saya bisa menggunakan cara-cara yang manipulatif. Cara-cara di mana saya bisa memanipulasi hukum, merekayasa aturan, dan bahkan bisa memanipulasi konstitusi hanya untuk meraih kekuasaan. Karena politik itu sarana, alat untuk apa? Mencapai kesejahteraan. Maka prosesnya juga harus membawa yang disebut edumai itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Ya, itu menyangkut bahwa pemilu itu, bahwa semua proses demokrasi itu tidak boleh melukai nilai-nilai etis dan nilai-nilai moralitas publiknya itu. Maka seorang berpolitik itu harusnya dia berpolitik memiliki
jiwa negarawan itu. Kalau politik kehilangan jiwa negaraan, ia menjadi benalu negara. Lah ini yang tidak ingin kita inginkan, maka mari kita bersama-sama saat ini menata kembali keadaban politik kita. Dengan cara apa? Mengoreksi cara-cara yang hanya mekanistis, cara-cara yang dimana kita hanya meningkatkan aturannya boleh dan tidak boleh. Tetapi politik harus dikembalikan kepada hati nurani. Nah, yang disebut politik adiluhung itu. Oke, Romo, mohon maaf saya potong lagi. Jadi, ya kalau saya bisa mengambil konklusi, kita kalau ingin sejahtera maka jangan pilih pemimpin yang muncul atau terbentuk dari proses yang tidak menggunakan tabula rasa. Gitu. Ya, publik kan bisa memiliki rasa kan. Oke. Maka kita ingin proses demokrasi ini ya bermartabat. Demokrasi yang bermartabat itu adalah demokrasi yang menggunakan keadaban publik. Keadaban itu apa? Gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar dan berrelasi, di mana memiliki rasa, rasa pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Lah ketika rasa itu diingkari, maka ya politik kehilangan martabatnya. Maka kita mengembalikan sekarang kebudayaan harus menjadi panglima dalam berpolitik. Bukan lagi politik itu hanya politik kekuasaan semata-mata tanpa peradaban, atau politik hanya mengejar motif ekonomi semata-mata. Maka politik harus dikembalikan kepada jalan peradaban itu. Baik, Bang Rey, cukup keras memang pernyataan dari para tokoh ini, dan ya, ini sudah cukup jelas menyasar ke pihak-pihak tertentu, terutama yang berada di balik putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 kemarin. Ketika ini intervensi dari eksekutif ke yudikatif dipertontonkan secara terang-terangan, kemudian juga muncullah dampak jelang pemilu 2024. Apakah calon pemilih atau masyarakat masih cukup pintar atau sepintar itu untuk bisa memilih, seperti kata Romo tadi gitu, bisa ikut tabula rasa? Ya, itulah salah satu tantangannya ya menurut saya gitu. Oleh karena itu memang perlu terus-menerus sosialisasi ya yang prinsipil mendasar bagi masyarakat kita. Kualitas kita ini kan ada kampanye ya, dan bukan kampanye sih. Orang kan sekarang digiring ke satu pemahaman bahwa pemilu itu urusan di TPS, kira-kira begitulah ya. Nah, nanti yang penting Anda datang ke TPS gitu. Kemudian coplos yang Anda suka atau yang tidak Anda suka gitu. Nggak usah dicoplos gitu. Itu lebih menyempitkan lagi makna demokrasi. Kita udah kehilangan pemaknaan demokrasi dari aspek etik seperti tadi digambarkan oleh Romo Beni gitu. Sekarang aspek legal formalnya pun sekarang mulai lebih dipersempit lagi, bahwa pemilu itu hanya urusan soal orang datang ke TPS mencoblos yang suka atau meninggalkan untuk mencoblos yang nggak suka gitu. Enggak sekedar itu. Demokrasi itu ya segala sesuatu yang berhubungan dengan penegakan keadilan, ya, penegakan norma gitu, dan sebagainya itu gitu. Nah, oleh karena itu pemilu harus dilihat sejak dari awal, sejak ya ada proses pencalonan calon presiden wakil presiden, saat mereka ditetapkan, saat mereka diperbolehkan kampanye, saat kemudian mereka ya dicoblos, dan ketika terjadi perhitungan suara. Semua itu bagian dari proses pemilu yang nggak bisa dipisah satu dengan yang lain. Yang penting datang ke TPS gitu. Dan oleh karena itulah di semua tahapan itu diwajibkan ya oleh undang-undang pemilu demokratis agar dilakukan secara transparan dan partisipatif. Kenapa disebut transparan dan partisipatif itu? Ya karena pemilu tidak hanya urusan orang datang ke TPS gitu loh. Urusan termasuk di dalamnya orang men-challenge ya apakah proses penetapan ya pencalonan calon presiden wakil presiden itu ya selain memenuhi syarat administratif legal formalnya, tapi juga ya penuh dengan dasar-dasar yang berhubungan dengan etika, dengan moral itu. Nah, itulah pentingnya pemilu itu bahwa pemilu itu bukan hanya sekedar orang datang ke TPS. Tapi sejak dari yang kita itu sebutkan itu tadi gitu. Nah, tapi apakah masyarakat kita
ya cukup sampai sudah sampai ke level ini gitu. Nah inilah yang menurut saya memang perlu terus-menerus dikampanyekan. Dan oleh karena itu saya mengkritik kalau orang selalu mengatakan bahwa pemilu itu yang penting datang ke TPS, pilih yang Anda suka atau tinggalkan yang Anda nggak suka gitu. Enggak, itu penyempitan, lebih menyempitkan lagi makna demokrasi kita. Kita ini udah kehilangan ya moralitasnya, kehilangan etikanya, kehilangan keadabannya gitu. Jangan pula kita kehilangan faktor yang hal-hal yang lain, yaitu partisipasinya, ya kemudian pengawasannya, ya kemudian juga pelibatannya sejak dari awal, transparansinya macam-macam dan seterusnya itu gitu. Nah ini yang menurut saya terus kalau masyarakatnya ya dilibatkan sejak dari awal, ya mereka tak tahu sejak dari awal, disosialisasikan sejak dari awal. Saya kira masyarakat kita masih cukup cerdas mana yang memilih, yang menyukai memilih bahwa demokrasi itu nggak sekedar boleh nggak boleh, tapi juga ada urusan etik, norma macam-macam gitu. Nah itu kan kita lihat itu di survei yang membuktikan kepada kita bahwa ya masyarakat kita itu nggak sekedar sebetulnya ya nggak sekedar datang ke TPS pilih yang Anda suka ataupun tinggalkan yang tidak Anda suka gitu. Nah kalau dilihat dari survei beberapa media lembaga survei gitu, misalnya ditemukan ya hampir sekitar 60% masyarakat kita itu yang tidak senang dengan proses dinasti politik gitu. Dan dengan angka yang sama misalnya ya mereka menyatakan bahwa proses di MK itu tidak adil gitu. Itu kan disamakan oleh mereka gitu. Jadi masyarakat kita sebetulnya masih kritis ya, masih cukup rasional, masih cukup memiliki standar-standar moral dan etika dalam berdemokrasi yang sekarang itu dipersempit lagi gitu loh. Ya, untuk dikatakan yang penting datang ke TPS, yang penting datang ke TPS gitu. Pilih yang Anda suka atau tinggalkan yang Anda nggak suka gitu. Tidak perlu tapi harapan akan selalu ada kalau misalnya ketika 19 tokoh yang sudah berkumpul dalam Majelis Permusyawaratan Rembang ini sudah jelas mengatakan sesuatu yang berimplikasi pada jalannya ke depan pemilu 2024 ini. Kalau misalnya sampai tidak didengarkan dan masih ada juga praktik-praktik yang tadi menyalahi moral, menyalahi konstitusi, tentu kita harus bebenah semuanya. Baik, Romo Beni, Bang Ray Rangkuti, terima kasih atas waktunya malam hari dalam Sindo Prime. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Selamat malam. Sama-sama ya. Yuk, Ray.